Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah SAW. Beliau melakukan perjalanan sampai ke langit ketujuh dengan mengendarai burak dan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Namun ternyata peristiwa itu diawali dengan perdebatan sengit antara bumi dan langit. Perdebatan tentang apakah itu? Apa yang masing-masing mereka pamerkan satu sama lain? Mengapa langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW mengunjunginya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Langit dan bumi berdebat. Dalam kitab Durratun Nasihin terdapat cerita tentang langit dan bumi yang memamerkan kelebihan masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan semuanya ada padaku." Mendengar hal ini, langit pun mulai memamerkan yang dipunyainya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Selain itu, gugusan bintang bertebaran, bulan dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu, kursi dan arsy beserta surga juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Kali ini, bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat itu setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasul, Nabi maupun umat muslim lainnya. Untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku juga punya syurga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul dan orang-orang soleh." Akhirnya, jurus terakhir bumi pun dikeluarkan. Ia memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariat di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, kekasih Rabb semesta alam, dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Mendengar hal itu, langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Rasulullah SAW mengunjungi langit. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia itu mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah pun berfirman, "Tidak wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan ambillah burak dan terus pergi kepada Muhammad dengan burak itu." Jibril pun pergi ke surga mendapati 40.000 burak. Burak-burak itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara burak-burak yang ditemui Jibril, ada satu burak yang sedang menangis. Air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada burak itu alasan ia menangis. Burak itu lalu menjawab, "Ya Jibril,
Sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya. Dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Burak itu menjadi sangat senang. Malaikat Jibril lalu memakaikan pelanan dan kekang pada burak tersebut. Burak itu pun menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat beriman, itulah perdebatan sengit antara bumi dan langit sebelum Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bumi dan langit sama-sama memamerkan yang dimiliki. Hingga akhirnya langit harus mengakui keunggulan bumi. Hal ini karena Rasulullah SAW menjalankan syariat di bumi. Karena ingin kesempatan yang sama, langit pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekasihnya itu mengunjungi langit. Akhirnya keinginan langit pun terwujud. Rasulullah SAW mengunjungi langit ketujuh dengan mengendarai burak. Peristiwa ini dikenal dengan nama Isra Mi'raj dan diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.